Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi menurut Raymond Ross adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Yang kedua, organisasi menurut Stephen Robbins adalah kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Lalu apa sih komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpin organisasi. Lalu apa aja sih teori-teori dalam komunikasi organisasi itu? Yang pertama ada teori struktural klasik. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanisme struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Yang kedua ada neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai sosial individu atau kelompok kerja. Yang ketiga ada teori fusi. Teori ini diperkenalkan oleh Beck dan pada tahun 1957. Argyris menyempurnakan pendapat Beck. Teori fusi berawal dari kesadaran Beck pada tahun 1950 mengenai kesadaran mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Beck berpendapat bahwa organisasi pada tahap-tahap tertentu akan mempengaruhi seseorang individu, sementara pada saat yang sama pula individu memberikan pengaruh pada organisasi yang diperkenalkan oleh organisasi. Yang keempat ada teori peniti penyambung, the linking pin model. Teori ini dikembangkan oleh René Likert yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang kelompok. Dalam teori ini, Likert menjelaskan bahwa terdapat penyelia, yaitu anggota dari 2 organisasi atau kelompok tersebut, atau pemimpin unit rendah serta pemimpin unit tinggi. Lalu selanjutnya ada teori sistem sosial. Teori 1 ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya, walaupun seseorang yang ada dalam suatu kelompok atau anggota dari kelompok tertentu sudah meninggal, kelompok tersebut tetap ada, hanya saja orang-orang yang ada di dalamnya digantikan dengan anggota-anggota baru. Terus yang keenam ada teori public relation atau seperti yang dikatakan oleh Ron Ludlow. Komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan serta memelihara niat baik untuk saling mengerti antara organisasi dan khalaqnya. Selain Ron Ludlow, teori ini juga didukung oleh Jeff Niels. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Lalu ada jenis-jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki 2 jenis umum, yaitu internal serta eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis kelompok eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Berikutnya adalah manfaat-manfaat dari komunikasi organisasi yang dapat kita ketahui. Yang pertama, dengan mengetahui teori komunikasi,
organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antara anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antar anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Dan yang keempat, mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seseorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dan yang terakhir, mengetahui tugas seorang kepemimpinan dan anggota dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bersama. Selanjutnya, fungsi komunikasi organisasi menurut Senjaja 1994 adalah 1. Fungsi informatif. Fungsi yang pertama dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif adalah fungsi yang diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga, fungsi persuasif. Merupakan fungsi untuk memberikan perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada pemerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Dan yang terakhir ada fungsi integratif, fungsi yang berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Yang selanjutnya, contoh penerapan komunikasi organisasi dalam bisnis profit dan non-profit. Bisnis profit yang pertama ada pengumuman perubahan kebijakan. Perusahaan menggunakan komunikasi internal untuk mengumumkan perubahan kebijakan seperti perubahan jam kerja dan kebijakan cuti. Dan yang kedua, laporan kemajuan proyek. Tim proyek menggunakan komunikasi untuk melaporkan kemajuan proyek, membahas masalah, dan membagikan informasi yang penting. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan menggunakan proses komunikasi untuk mengumumkan pelatihan dan pengembangan karyawan seperti workshop dan kursus online. Yang terakhir ada komunikasi krisis. Perusahaan menggunakan komunikasi untuk menangani krisis seperti kecelakaan kerja atau kebocoran data. Yang kedua ada non-profit. Yang pertama, penggalangan dana. Organisasi non-profit menggunakan komunikasi untuk menggalangkan dana seperti melalui email atau media sosial. Yang kedua, pengumuman acara. Organisasi menggunakan komunikasi untuk mengumumkan acara seperti konser amal atau gala dinner. Yang ketiga, laporan kemajuan program. Organisasi menggunakan komunikasi untuk melaporkan kemajuan program seperti laporan tahunan atau laporan proyek. Lalu selanjutnya, pendapat tentang komunikasi organisasi. Menurut saya, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi organisasi penting karena dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, serta meningkatkan motivasi kerja. Komunikasi organisasi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Berikut ini beberapa contoh komunikasi organisasi seperti komunikasi antar karyawan, komunikasi antar atasan dan bawahan, komunikasi antar divisi, dan jumpa pers. Lalu yang terakhir, quotes tentang komunikasi organisasi. Komunikasi yang baik tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tapi juga tentang membangun hubungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.